bersyukur banget dia yang nguatin aku selama ini, jagain, dan hampir 3 bulan 4 bulan ini kayak bisa dibilang ngegantiin posisi aku dulu sebagai kepala keluarga dulu sementara ini. Yang lebih besar, insya Allah itu yang sekarang aku kuatin buat diri aku. Enggak, ini Allah sayang sama aku, Allah sayang sama aku, gitu aja sih sekarang. Makanya dari kemarin alhamdulillah aku bersyukur banget Ustadz. Istri aku juga tahu aku kan saya bilang terus lakuin ya ngaji apa Yasin, jangan cuma di 3 hari sama 40 hari. Jadi aku alhamdulillah selama 1 sampai 40 hari ini aku nggak putus Yasinin buat mama. Lanjutin. Gitu. Lanjutin terus ya Ustadz ya. Masya Allah. Bersyukur banget, Masya Allah udah punya suster pribadi ibaratnya. Diurusin obatnya, diracik ini. Udah punya ya istri yang bukan cuma sekedar status ya dia Fairuz Arafik, istri Sony Septian, atau begitu juga sebaliknya, enggak. Tapi dia menjalankan tugasnya menjadi seorang istri. Jarang-jarang punya istri yang tahu harga bahan pokok pasar di pasar harganya berapa, jarang-jarang ada dia yang tahu. Harga cabai berapa dia tahu. Makanan yang cocok buat apa orang yang sakit dia tahu. Istri yang nemenin, istri yang ngeracikin obat. Aku setiap hari tuh masih dia. Aku jujur sampai sekarang nggak pernah tahu obat apa yang aku minum siang, sore, malam. Yang mana aja tuh nggak tahu. Jadi dari 25 tablet itu yang mana yang buat pagi, siang, sore, malam nggak tahu. Dia yang tahu. Jadi aku udah serahin aja dia sama dia. Jadi setiap hari kerjaan dia ngeracik nih, dia beli tempatnya, diracikin, ditaruh ini pagi 10, sore 4, malam 10. Obat udah dia yang tahu semua gitu. Dan aku bersyukur banget dia yang nguatin aku selama ini, jagain, dan hampir 3 bulan 4 bulan ini kayak bisa dibilang ngegantiin posisi aku dulu sebagai kepala keluarga dulu sementara ini, kemarin karena aku nggak bisa kerja gitu. Jadi ketika dia lagi di luar ya udah, kadang-kadang ngerasa nggak enak juga, kok aku cuma di rumah ya tiduran ya. Kalau Ustadz bilangnya, ayo Sony kapan kita syuting bareng lagi, aku bilang saya, tapi kalau sekarang insya Allah udah siap, udah bangkit. Alhamdulillah kemarin udah sempat pertama kali kerja bareng lagi sama dia, pertama kali apa fashion show aku Ustadz. Fashion show. Tapi belum menari-nari kan? Belum, cuma fashion show doang. Terus fashion show terus dia kaget gitu. Aku cium dia di depan orang tuh gitu kan. Terus semua pada kaget. Terus dia bilang gini, "Kenapa sih kamu ngelakuin itu?" Enggak bilang-bilang, "Aku mau buktiin ke semua orang, di sini kan banyak penonton perempuan cantik. Aku buktiin kalau aku bangga punya perempuan istri kayak kamu." Jadi mujinya bukan muji kata-kata tapi perbuatan. Perbuatan di depan banyak perempuan cantik, aku buktiin kalau she's mine gitu. Apa ya kalau Sony sih Masya Allah ya, luar biasa. Dia itu memang penuh kejutan sih gitu, nggak terduga-duga gitu. Jadi ya udah mulai memang udah terbiasa dengan kejutan-kejutannya gitu. Ya dibilang yang dibilang sama Allah rezeki itu nggak selalu berbentuk harta adalah salah satunya ini gitu. Aku punya suami yang romantis, manis sama aku, menyayangi aku gitu. Ini adalah sebuah rezeki yang belum tentu semua orang miliki gitu. Dan aku alhamdulillah bisa melihat Sony saat ini yang sudah sehat, terus udah kembali mulai bangkit lagi. Ini adalah juga salah satu rezeki yang Allah berikan untuk kita. Gitu. Cara meluapkannya sendiri gimana sih? Kata sendiri katanya juga ini kan tahun yang cukup berat kalian. Iya. Ya melewatinya dengan ikhlas ya, ridho aja sama Allah. Kalau aku tuh udah bisa dibilang semuanya itu koneksinya aku serahin sama Allah. Jadi kalau ada sedih aku curhatnya sama Allah, kalau ada sebuah kesulitan aku juga curhatnya sama Allah gitu. Kalau ada apa juga curhatnya sama Allah, karena banyak hal, sesuatu hal yang nggak enak gitu. Aku tuh banyak nggak cerita sama Sony gitu. Jadi aku nggak banyak cerita sama dia gitu. Apapun yang terjadi tuh nggak pernah aku ceritain gitu. Jadi ya aku nikmati aja gitu semuanya sendiri gitu. Karena buat aku selama memang aku masih bisa melakukannya sendiri,
masih bisa aku atasi sendiri, ya udah aku lakuin sendiri gitu. Jadi 2024 ini luar biasa, memang Allah lagi sayang banget sama kita. Dari aku yang sakit, Di aku awal sempat sakit tahun. dari akhir tahun itu aku sempat sakit, terus sampai di awal tahun sampai ke Maret itu aku sakit. April itu penyembuhan, begitu di April totonya aku kena demam berdarah sama anakku yang Ejas. Harus lebaran di rumah sakit. Ejas kritis, harus lebaran di rumah sakit. Setelah baru sembuh, momen lebarannya tuh benar-benar harus di rumah sakit gitu, yang kayak emang Allah suruh di situ gitu. Sampai pada akhirnya beberapa bulan setelah itu, 1 atau 2 bulan itu Sony yang sakit gitu, dan sakitnya lama, dan Allah kasih luar biasa cinta dan kasih sayangnya ini ke kita gitu, karena kita mampu, karena kita ikhlas gitu. Dan tiba-tiba Mama di saat meninggal. proses penyembuhannya Sony dapat ujian lagi, harus kehilangan mama gitu. Dan ini adalah sebuah proses yang memang harus kita lewati, karena sesuatu hal yang di dunia ini tuh nggak ada yang abadi ya gitu. Mama Dan kamu juga karena- sakit sekarang. Ya karena memang gimana ya, nggak belajar dari dulu aku kehilangan papa itu pasti menyakitkan. Makanya aku selalu bilang sama Sony, nikmati perasaan itu, karena perasaan itu tidak akan pernah hilang. Kehilangan orang tua itu nggak bisa digantiin apapun. Apa yang sekarang bisa kamu lakuin, ya aku bilang semua kebaikannya mama kamu terusin gitu, jangan dilupain silaturahim sama teman-temannya, tante-tante yang lincah-lincah itu tetap kita ajak jalan, nonton. Aku bilang, aku yang nyaranin kemarin ke Sony, saya ngajak teman-teman mama yuk nonton bioskop gitu kan, kita ajak rame-rame semuanya nonton sama Aku ajak nonton horor ya, pada tua-tua semua Iya, gitu. terus habis itu Kaget semua. Habis itu aku ajak makan. ya habis itu makan bareng kayak gitu. Jadi apa ya, Dan dia sebisa pahalanya untuk mama. betul. Iya, Dan dan pahalanya kebetulan buat mama, aku bener. kan mengingat setiap aku kajian itu aku selalu dengerin Ustadz Maulana ini adalah ibaratnya Teman curhatnya virus. Ustadz Maulana ini adalah guru aku ya, nggak sekedar guru, tapi aku sering banget bilang ya, memang umurnya jauh tuaan papa aku, tapi aku selalu bilang Ustadz tuh, aku berasa kalau ngomong sama Ustadz tuh kayak papa aku gitu. Aku dapat sosok ayah gitu sama Ustadz. Banyak, aku jadi sedih kalau ngomongnya. Banyak hal yang mungkin aku nggak bisa balas kebaikan Ustadz. Aku bisa ada di titik ikhlas sama Allah, menjalani semua proses dari awal tahun sampai akhirnya sekarang gitu. Sampai sekarang yang ibaratnya tiba-tiba ya mama aku sama mamanya Sony sakit gitu, terus tiba-tiba mamanya Sony nggak ada gitu, itu ada rasa ketakutan juga pasti kan gitu. Oh, nggak ada yang abadi ya di dunia ini gitu ya, kita harus ikhlas ngejalanin ya. Kalau dari Ustadz Maulana nggak memberikan aku banyak wejangan juga, aku nggak akan pernah bisa ada di titik yang sekarang gitu, menjadi wanita yang kuat juga gitu, karena sebuah proses Allah kirim Ustadz Maulana menjadi kepanjangan tangannya Allah untuk memberikan aku kekuatan, banyak kekuatan. Dan alhamdulillahnya aku ingat banget kata Ustadz, kalau berduka itu boleh tapi harus diajak bahagia gitu. Ustadz kan bilang waktu istrinya meninggal, anak-anaknya diajak ke Dufan. Iya. Terus aku ajak Sony tuh jalan-jalan ke Ancol, pantai Ancol, makan seafood. Aku ajak temenku yang lucu. Setiap aku pulang syuting, aku langsung jemput dia, aku paksa. Waktu itu dia nggak mau keluar, aku ajak pergi jalan. Habis itu besoknya ke mall. Pokoknya aku ajak aja gitu. Ngapain lagi ya? Tapi udah aku ajak biar dia happy, ngelihat sesuatu hal yang dia suka. Aku ajak jalan-jalan terus gitu. Jadi sekarang mama aku sakit juga, kena Alzheimer, dan kita udah melakukan yang terbaik, tapi sakitnya nggak, dokter udah bilang nggak bisa disembuhin. Jadi apa yang bisa dilakukan ya sekarang aku lagi belajar menghafal Quran juga gitu. Aku pengen ngasih mama surga juga gitu, karena aku tahu nanti di saat orang tua nggak ada, yang dibutuhin adalah doa anak-anak yang soleh dan soleha gitu. Dan aku juga bisa kasih surga juga ke mertua aku kan gitu. Jadi aku pengen, tadinya aku punya 2 surga, sekarang surga aku cuma 1. Jadi sekarang sebisa mungkin
aku bisa berbakti dengan cara aku gitu, melakukan banyak kebaikan. Itu aja sih, doain aja mudah-mudahan ujian yang luar biasa di 2024 ini, kasih sayang Allah. Aku bilang sama Sony, sayang siap-siap ya, karena kan katanya ucapan itu doa ya Ustadz ya. Aku bilang, sayang siap-siap ya, sebentar lagi Allah bakal ngasih hadiahnya. Kita habis ujian nih, sebentar lagi Allah bakal ngasih hadiah yang luar biasa buat kita berdua gitu. Aku bilang gitu, aku semangatin dia gitu. Kok begini ya, kadang kan dia down kan gitu, kok begitu ya. Ya aku saat ini selalu bisa ngasih semangat gitu sama Sony dan ke Kak Elma juga. Aku bilang kemarin ngobrol berdua, Kak ya kita harus semangatin Sony supaya Sony tuh nggak down lagi, nggak drop lagi. Dengan perkembangan dia yang sekarang udah luar biasa, ceria, jalannya udah sombong, udah lebih cepat dari aku. Kalau jalan lagi olahraga, ayo cepet, dia udah duluan. Aku jadi ngeselin gitu, udah bisa lebih cepat dari aku Ustaz gitu. Makanya Masya Allah, luar biasa Allah. Ini kamu sembuh cepet juga hadiah dari Allah gitu. Jadi aku senang banget. Didoain aja semoga apa yang terjadi di keluarga kita ini adalah cara Allah menyayangi kita gitu. Melihat seorang Fairuz. Habis ini. Habis itu udah ya. Habis itu udah ya, soalnya tamunya mau meeting ya. Sorry. Iya. Jadi unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Jadi sebagai penutup, menutupi menjadi pakaian. Pakaian itu melindungi. Pakaian itu menutupi. Pakaian itu menguatkan, menyehatkan. Pakaian itu membuat indah. Jadi itulah gunanya pakaian. Siapa itu pakaian? Pasangan hidup kita. Sony, ini mungkin nggak apa-apa saya bongkar satu curhatannya ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Apa? Satu curhatan yang Sony. Oh iya. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi Sony minta pendapat saya, Ustadz, ini lagi pemilu, pilkada. Saya mau diajak jadi wakil wali kota. Wakil bupati juga. Wakil bupati, wakil wali kota. Wakil Saya bupati bilang, dan wakil wali kota. Ya, saya minta gini aja, salat istihar. Ternyata Ustadz, kayaknya saya lebih cenderung pada kerja, nggak masuk jadi politik. Sedih Ustadz, aku tinggalkan ini. Nggak apa-apa, jalani. Seandainya jadi masuk calon wali kota atau calon bupati, wakil bupati, gimana? Tiba-tiba sakit. Benar. Iya. Benar. Orang pada sibuk kampanye, sibuk ngobatin diri. Tuh, jadi Ternyata ada jalannya, makanya jalannya. pas aku ngambil keputusan ke Iya. istikharah ternyata setelah ngambil keputusan aku tolak semua. tolak semua. Sakit memang qadarullah, ternyata Qadarullah. memang jalannya nggak di Jadi situ ternyata. seandainya udah deal jadi calon wakil wali kota atau calon bupati, nggak enak. Orang lagi kampanye, dia lagi di rumah sakit. Oke. Udah enggak. Sekarang udah enggak. Udah selesai kan? Udah ya. Nanti lagi ya. Maaf ya, soalnya ada tamu yang gak Makasih ya semuanya. Makasih. Sehat-sehat ya, Kak. Iya, siap. Udah ya. Sehat-sehat ya, Kak. Masih ada loh bakso. Iya, siap, Kak. Makasih banyak ya. Makasih ya Mas ya. Kakak ya.